Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast paling seru di kampus ini. Ngosai ngobrol santai bareng mahasiswa PIAUD, bareng aku Lutfi Mutahara, mahasiswa yang kadang sering belajar tapi lebih sering mikirin anak dan suami. Dan saya Maufirah yang katanya sering nongkrong di kantin sih, tapi kalau masalah dunia anak-anak yang paling dicintai dan yang paling menarik. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih tentang serunya bagaimana jadi mahasiswa PIAUD dengan bintang tamu yang spesial juga. Siapa Kak? Betul banget. Tamu kita kali ini adalah mahasiswa PIAUD dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah. Yang pertama ada Mbak Syifatul Latifah. Hai. Dan ada Kakak Yati Wasila. Mereka berdua ini merupakan mahasiswa PIAUD dari angkatan 2023. Pada sesi kali ini kita akan sharing-sharing dengan mereka berdua tentang pengalaman mereka selama menempuh menjadi mahasiswa PIAUD di Universitas Al-Falah As-Sunniyah. Oke. Jadi langsung aja nih kita kenalan dengan kedua bintang tamu spesial kita. Kita mau sharing-sharing, ada nggak sih cerita-cerita menarik kenapa sih mereka memilih prodi PIAUD di Universitas Al-Falah As-Sunniyah? Nah, dari Bu Syifatul Latifah dulu ya. Monggo Bu. Alasannya saya ambil jurusan PIAUD seperti itu ya. Awalnya itu alasannya saya kenapa sih saya kok memilih jurusan PIAUD, karena dulu waktu saya SMA saya itu masuk pondok dan saya itu ikut keluarga dalam. Nah di dalam itu nyai dan yai saya itu punya cucunya itu banyak. Nah disitulah saya tuh disuruh untuk merawat cucunya. Ada yang masih TK, ada yang masih Mima. Nah sejak itulah saya mencintai anak-anak. Meskipun saya itu anak bungsu, bukan anak yang memiliki adik ya. Tapi karena seringnya saya merawat cucu-cucu kiai saya mencintai anak-anak. Nah itulah alasannya kenapa saya memilih jurusan PIAUD. Oke, terima kasih Kak Siva. Dan selanjutnya ada Bu Yati nih. Kita tanya gimana sih Kak ceritanya? Kalau pengalaman saya kuliah di sini, karena sebelumnya saya sudah berkecimpung di dunia anak usia dini atau di lembaga TK, jadi sekaligus saya harus mengenyam pendidikan di PAUD. Oke. Kita berikan aplaus dulu buat mereka. Jadi kalau dari kedua bintang tamu kita ini berarti sudah hebat-hebat ya, sudah ada pengalaman masing-masing di bidang anak-anak itu tentunya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kenapa sih jadi alasan kenapa sih kita harus menempuh pendidikan anak usia dini, selain juga karena kecintaan kita akan anak-anak, tapi juga karena ada tuntutan-tuntutan yang lain yang memaksa kita harus jadi mengenyang juga pendidikan ini seperti itu ya Mbak ya. Wah keren banget nih. Oke, selama menjadi mahasiswa PIAUD ini, boleh sharing-sharing nggak? Ada nggak sih hal-hal yang menarik untuk kita bahas dari prodi PIAUD itu sendiri? Oke, monggo Kak Siva. Awalnya itu pas waktu saya masuk PIAUD, saya pikir itu cuma bernyanyi, menari, dan mengajari anak-anak tersebut. Ternyata ketika saya sudah masuk, benar awal-awal semester itu masih muda-muda lah, apa itu ya, tingkat dasar lah ya Mas ya. Iya seperti itu. Kemudian setelah masuk semester 2, semester 3, wah saya langsung ternyata kita diajari bagaimana menjadi guru yang kompeten, terus diajari bagaimana membuat metode yang asik untuk anak-anak di mana anak tidak boring. Terus banyaklah sesuatu yang saya pikir ini di dunia PIAUD tidak penting, ternyata oh iya ini memang penting dan memang harus saya pelajari agar bisa menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak yang saya didik. Wah, keren banget. Nah, jadi Kak di prodi PIAUD ini kan nggak hanya belajar tentang teori juga ya berarti ya Kak kan ya, tapi langsung praktek nih kan ya. Iya. Dan penting itu. Dan kita nggak hanya jadi guru tapi jadi teman bagi mereka. Wah, fokus lagi. Ternyata seru banget ya kalau kita mau mengulik lebih lanjut tentang prodi PIAUD itu sendiri. Selain belajar teori, pastinya banyak dong kegiatan-kegiatan seru lainnya. Bisa nggak sih coba Mbak Yati
Coba ceritakan ada pengalaman yang paling berkesan nggak sih selama berkuliah di jurusan PIAUT itu sendiri? Baik, pengalaman itu merupakan apa ya, guru terbaik ya buat kita. Terutama pengalaman saya di prodi PIAUT ini, teman kita itu frekuensi dengan kita yang membuat kita seperti apa ya, seperti keluarga sendiri di sini, yang tentunya bisa membawa efek positif bagi pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama. Oh, benarkah semuanya memberikan efek positif? Bener tak? Bener banget. Oke. Selain dari segi pertemanan, ada nggak sih event-event yang sudah pernah dijalankan mungkin yang skalanya lumayan, terus memberikan kesan yang paling mendalam? Ada nggak sih Bu selama ini? Hal yang bikin kalian tuh semangat gitu loh, kayak masuk di prodi PIAUT ini kayak wah aku nggak rugi nih masuk di prodi ini gitu, apa sih Kak? Banyak sekali kegiatan yang sudah kita laksanakan di prodi PIAUT ini. Kemarin kita sudah melaksanakan lomba mewarnai untuk tingkat TK. Wow. Jadi sekarang anak-anak TK juga tidak cuma belajar ye lalala ya, tapi juga sudah ada perlombaan-perlombaan lebih atraktif lagi buat ngasah daya kreativitasnya anak-anak. Kayak apa sih Mbak lombanya? Lomba apa sih Kak? Nanti anak-anak itu lomba mewarnainya temanya dengan Hari Ibu. Nada ya. Aku sangat kepo banget nih gimana sih kayak hasilnya TK itu kayak gimana. Kayak kebayanganku tuh kayak pasti bagus-bagus, pasti sudah. Nah, untuk menentukan tingkat kreatifnya anak, di situ nanti ada juri yang memilih mana yang peringkat terbaik nomor 1 sampai tahap harapan. Oke. Sangat berarti apa ya, prodi PIAUT ini apa namanya tuh Kak? Tidak hanya secara teoretik pembelajaran, tapi juga mengasah gimana sih mahasiswanya mengadakan event-event seperti itu ya. Antusiasnya itu. Iya, selain adanya lomba, kami juga menyajikan sebuah drama musikal kepada Wow, keren. Kalau boleh tahu nih Kak ya, drama musikalnya tentang apa sih? Apa? Nah, di situ itu kami mengambil tema tentang fabel, dunia binatang. Dunia tentang di hutan-hutan. Intinya itu dalam cerita itu kita sebagai hewan-hewan yang cantik-cantik dan imut-imut itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi ada lomba mewarnai, ada mengadakan apa tuh drama. Itu gimana acaranya Kak? Apa dijadikan satu atau gimana Kak? Oh, itu acaranya itu untuk rundown acaranya itu ya setelah anak-anak selesai. Awalnya itu anak-anak disuruh lomba dulu, lomba mewarnai dulu. Setelah anak-anak selesai lomba, nah sambil menunggu juri untuk menentukan siapa yang menjadi juaranya. Nah, kami dari mahasiswa PIAUT, kan mahasiswa PIAUT-nya itu kita bagi, ada yang menjadi panitia untuk mengkondusifkan acara lomba, dan ada juga yang menjadi sebagai artisnya. Artisnya sebagai yang menampilkan sebuah drama. Nah, ketika anak-anak menunggu hasil pengumuman, nah itu kita sebagian mahasiswa itu menyajikan drama musikal itu. Nah, dramanya juga itu kita itu kan berpenampilan sebagai hewan. Kita itu tidak menyewa atau membeli atribut yang kita pakai. Sama kita. Emang dituntut banget ya kalau sebagai mahasiswa PIAUT itu harus kreatif, inovatif untuk menciptakan segala sesuatu. Oke. Dan harus produktif. Tidak boleh membuang-buang sesuatu yang tidak penting. Oke, nyambung dari itu ya Bu ya. Kalau kita di dunia anak-anak kan, kalau saya tahu ya, sekilas itu pembelajarannya sambil bermain kan ya. Kita kan tidak boleh cuma di papan, guru menerangkan, diterima oleh murid. Nah, ada nggak sih dari Kak Yati sama Kak Syifa itu dalam mengajarkan kepada siswa-siswanya itu ada sih pakai alat peraga atau pakai apa? Itu biasanya seperti apa untuk mengajarkan ke anak-anak sebetulnya lebih efektif itu loh kalau dari hasil pembelajaran di PAUD itu loh. Setelah awalnya dulu sebelum saya kuliah ya, mungkin karena saya juga masih baru kan, sebelum kuliah itu saya juga sudah terjun juga di dunia pendidikan. Awalnya itu mungkin lebih condong ke buku karena mestinya kan ada LKS-nya. Tapi sejak saya kuliah diajarin bagaimana sih membuat metode pelajaran yang baik, kegiatan yang menyenangkan. Nah, sejak itu saya sering menggunakan APE. APE sendiri Iya, ada sampelnya.
APE-nya pun seperti ini ya. Kita tidak membeli ya, ada sebagian membeli. Mungkin yang tidak bisa kita jangkau apa itu kemampuan kita untuk membuatnya. Tapi ketika ada kegiatan yang sekiranya bisa kita olah sendiri API-nya, nah kita membuat sendiri seperti Oke, boleh nggak sih Kak ini dilihat atau diperjelaskan atau ditontonkan kepada kami semua? Ini apa sih? Fungsinya buat apa sih? Kayak orang-orang awam kayak gini kan nggak paham juga ya. Nah. Ini apa ya? Kayak gimana sih untuk edukasi ke anak-anak itu seperti apa gitu loh? Contoh. Ini kayak dokteran ya kak ya. Wow. Alat kedokteran. di sini itu bisa untuk pembelajaran bermain peran. Oh iya itu. Saya juga pernah tahu itu bagus juga ya buat stimulasi anak-anak. Di sini anak-anak juga diperkenalkan untuk alat-alat kedokteran, yaitu di sini ada termometer. Ini juga dibuat sendiri dari bahan. Oh, boleh lihat nih Kak. Wow, kreatif sekali ya ini ya. Dari kardus Ini apa ini kak ini? bisa dibuat jadi termometer. Oh, ini anu nggak sih kak yang itu dibuat apa sih namanya? Dibuat nyut gitu nggak sih? Bukan buat sekop-sekop ya. Bukan lagi ya. Itu loh tensi. Iya buat tensi, buat nyut sampai ya berubah lagi istilahnya nanti. Oke. Dalam keaktifan bermain peran di sini juga ada obat yang tentunya setelah anak-anak bermain peran memeriksa pasien, terus tentunya Dikasih obat. seorang dokter itu kan mau mengasih resep. Nah, ini sebagai obatnya. Iya. Jadi di pembelajarannya juga lebih banyak karakter ya. Mungkin nanti bisa ada yang jadi dokter, pasiennya. Kalau berkaitan sama obat bisa jadi apa ya? Apoteker mungkin ya. Oh iya. Secara tidak langsung kan dengan bermain peran ini anak-anak bisa diajari tentang apa itu literasi bahasanya. Oh iya, bagaimana bagus, masuk juga ya, mengolah Mbak, bahasa ya. dengan baik. Berikan aplaus lagi dong. Langsung baru kita. Oke. Mulai. Sampai nama aku. Oke, ini ada satu segmen yang paling kita tunggu-tunggu, segmen yang paling seru tentunya yang paling ditunggu-tunggu ya. Selama menjadi mahasiswa PIAUD, ada nggak sih cerita lucu atau fun fact dari pengalaman kamu selama kuliah? Mungkin ada yang tantrum, atau mungkin ada yang miss dengan sesama mahasiswa, atau mungkin ada apa ya, beban-beban unek-unek terkait dengan mungkin maaf ya dosen-dosen mungkin. Nah, mungkin bisa diceritakan di sini. Ada nggak sih fun fact yang bikin greget gitu loh kuliah di jurusan PIAUD gitu? Silakan dari kakak-kakak Kak Yati atau dari Kak Syifa, silakan. Dari saya, ya tentunya Langsung Kak Yati langsung nyaut ya. Mungkin ini apa pendamannya terlalu banyak ya. Sangat dalam ini. ya tentunya bukan cuma kalangan produk PIAUD aja ya yang mempunyai masalah permasalahan di perkuliahan. Dari produk-produk lain juga pasti ada masalah tentunya, sama entah dari tugas dari dosen atau dari teman antara ketidakcocokan kita itu pasti ada. Tapi dari itu semua tidak merubah niat kita untuk mengejar ilmu di prodi PIAUD ini sampai nanti kita bisa lulus bersama. Jadi apa buat kalian nih, kalau jadi buat kalian yang mau kuliah jangan takut, hadapi saja apa yang di depan gitu. Karena di balik banyaknya kesulitan itu lebih banyak kesenangan. Oke. Jadi dari cerita-cerita tadi jelas banget ya kalau di PIAUD itu kita nggak cuma belajar teori, tapi kita juga banyak belajar hal-hal yang lebih menarik. Bagaimana sih kita menjadi seorang pendidik yang lebih kreatif dan inovatif? Nah betul banget nih kak. Jadi kalian yang mau kuliah di prodi PIAUD di Universitas Al-Falah As-Sunniyah ini gak usah ragu, pasti banyak yang seru-seru dan bermanfaat juga bagi kalian. Bener kan kak? Bener banget. Oke, jadi bener banget ya kalau semuanya kita kuliah di jurusan PIAUD itu kita nggak cuma belajar, tapi kita juga belajar jadi seorang pendidik yang lebih kreatif, lebih sabar, yang biasanya gampang reak ya, dan lebih inovatif lagi ke depannya. Oke. Nah, bener banget. Yuk gabung bareng kita dan jadi bagian pada masa depan yang lebih gemilang.
Sampai jumpa. Oke, mungkin sekian ya cuap-cuap kita pada sore hari ini. Semoga dari apa yang sudah dipaparkan dari bintang tamu yang super ini bisa kita ambil hikmahnya, bukan cuma hikmah ya, pembelajarannya lebih, sehingga nantinya membuka wawasan kita tentang bagaimana sih dunia anak-anak, dunia pendidikan anak usia dini intinya. Yang sebelumnya mungkin stigma di masyarakat ya, kalau pendidikan anak usia dini hanya berpaku kepada ye lalala, menyanyi, cuma apa ya? Iya, cuma tepuk-tepuk sekian. Tapi ternyata setelah kita dalami lebih lanjut, ternyata kalau kita mau melakukan pembelajaran kepada anak itu, kita juga harus tahu metode pembelajaran yang sesuai untuk anak, sesuai dengan taraf usia anak kan biasanya ada kan misi ya. Itu bagaimana? Jadi ayo dong buat siapapun yang ingin bergabung dengan kami di sini sebagai mahasiswa dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Al-Falah As-Sunniyah, jangan ragu lagi ya buat join bersama kami menjadi keluarga besar dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Al-Falah As-Sunniyah. Oke, sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.